Pertanyaan lain, man fa'ala naqidan min nawaqidil Islam thumma taba ba'da dzalik hal lahu taubatun? Orang yang pernah terjerumus dengan melakukan salah satu pembatal keislaman, kemudian dia bertaubat setelah itu, diterima enggak taubatnya? Artinya bisa dianggap muslim lagi ataukah selamanya bakal kafir terus? Al-jawab, na'am. Oh iya. Selagi dia masih hidup, nyawanya belum sampai di sini, terbuka terus pintu taubat. Atau selagi matahari belum terbit dari barat. Jadi waktu penerimaan taubat itu ada dua. Waktu yang sifatnya personal dan waktu yang sifatnya umum. Yang sifatnya personal selama dia masih hidup belum sekarat. Yang sifatnya umum selama matahari belum terbit dari barat. Kalau sudah terbit dari barat, hatta dia masih segar, bugar, sehat walafiat, tutup pintu taubat. Sudah, deadline-nya sudah berakhir. Anda nggak masuk Islam dari kemarin-kemarin, nggak taubat, terlambat sudah. Walaupun masih sehat walafiat, tertutup sudah. Atau ketika sudah sampai di sini. Jadi kalau dia benar-benar bertaubat, menyesali perbuatan atau keyakinan atau ucapan yang masuk kategori pembatal keislaman yang dia lakukan tadi, dia menyesali itu, dia menyadari kesalahannya, lalu dia minta ampun kepada Allah dan dia menghentikan, jangan diterus-terus no. Sudah cukup. Kemarin apa? Saya kemarin melecehkan Al-Quran. Stop, jangan diulangi lagi. Kemarin apa penyebabnya? Saya meyakini kalau Islam itu tidak semuanya benar. Hilangkan keyakinan itu. Jangan masih punya keyakinan seperti itu. Percuma taubat kalau begitu. Ini tergantung apa yang menjadikan dia itu batal Islamnya apa. Kalau perbuatan hentikan, ucapan hentikan. Kalau keyakinan, ganti keyakinan itu. Anggap batil keyakinanmu yang kemarin itu. Tidak boleh ada keyakinan lagi seperti itu. Kalau masih ada keyakinan, percuma tobat. Seperti tobatnya orang munafik. Dia masih nggak percaya sama Rasul. Lama dia ngaku-ngaku astagfirullahaladzim 1000 kali tiap hari, percuma kalau dia masih ragu sama Rasul. Hilangkan dulu keraguannya. Karena keraguan ini yang menjadikan dia itu dihukumi munafik alias kafir secara batin, ya. Dan dalil tentang diterimanya taubat bagi orang yang benar-benar bertaubat sangat banyak. Di antaranya di surah Thaha ayat 82, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. Dan aku benar-benar pengampun bagi siapa? Liman taba, bagi siapapun yang bertaubat, wa amana dan beriman, wa amila salihan dan beramal saleh, tsumma ihtada, kemudian dia berada di atas hidayah ini, istiqomah. Muskilahnya kalau tobat balik lagi. Nah, ini muskilah ini. Harus tobat lagi. Karena dia mengulang kembali dosanya. Harus tobat lagi. Jadi harus istiqomah di atas taubat, baru taubatnya diterima. Kemudian ayat yang lain, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa asalkan taubat. Kalau bertaubat diampuni semua dosa. Kalau enggak bertaubat ada kemungkinan diampuni, ada kemungkinan tidak. Apabila dosanya di bawah syirik. Tapi kalau dosa syirik pasti tidak ada ampunan tanpa taubat. Pasti. Tidak ada ampunan gratis bagi dosa syirik. Mau asghar mau akbar. Syirik asghar juga nggak diampuni tanpa taubat oleh Allah. Bukan hanya syirik akbar saja, enggak. Syirik asghar, riya dan yang semakna dengannya itu juga nggak akan diampuni kalau nggak taubat. Memang pelakunya nggak murtad, tapi dia tetap namanya syirik. Walaupun asghar tetap namanya syirik. Dan Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi.
Allah tidak akan mengampuni kalau dipersekutukan, baik secara asghar maupun secara akbar. Wa yaghfir ma duna dzalik. Dan Allah mengampuni yang di bawah itu levelnya. Jadi dosa syirik kalau tidak tobat ya nggak diampuni sama Allah. Walaupun tidak menjadikan pelakunya kekal di neraka. Syirik kecil maksud saya ya. Kalau syirik akbar, selain menjadikan pelakunya itu dianggap keluar dari Islam, maka dia juga tidak akan diampuni. Berarti selamanya dia berstatus di luar Islam kalau nggak tobat dari syirik akbarnya. Ya. Tapi kalau dosa-dosa yang lain ada kemungkinan itu nggak pasti juga. Bisa jadi Allah ampuni cuma-cuma, bisa jadi Allah tetap hukum dia. Itu akidahnya Ahlussunnah seperti itu.